Alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anakku, hari ini Ibu akan mengajar di kelas 4 dan kelas 5 secara bersamaan. Hal ini karena Ibu Ani yang biasa mengajar kelas 4 berhalangan untuk hadir karena sakit. Mari kita doakan agar Bu Ani lekas sembuh. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan awali dipimpin doanya. Anak sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Dimulai dari kelas 4 ya. Hasbi hadir, Delisa hadir, Putra hadir, Malka hadir. Semua hadir ya kelas 4. Kelas 5 Amara hadir. Amara tidak datang. Kenapa? Iya, sakit. Pari hadir, Alwani, Senia. Ya. Anak-anak sekalian, hari ini di kelas 5 kita akan belajar tentang alat gerak aktif pada hewan dan manusia. Sementara untuk kelas 4 kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang alat gerak pasif ya untuk di kelas 5. Sementara kelas 4 minggu kemarin menurut Bu Ani kalian sudah belajar tentang ide pokok dalam paragraf. Baik, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya Ibu meminta kelas 4 untuk membuka bukunya. Silakan kalian buka buku. Kemudian di halaman 36 di situ ada pengertian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Untuk kelas 5, Ibu meminta kalian untuk menyimak dari materi yang akan Ibu sampaikan. Alat gerak pada hewan dan manusia. Alat gerak dibagi menjadi dua. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu tulang, rangka. Sementara alat gerak pasif yaitu otot yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak pasif yaitu tulang. Pada ikan terdapat tengkorak, rongga mata, tulang belakang, ada sirip punggung, ada sirip ekor, ada sirip belakang, ada sirip perut, sirip rusuk, tulang rusuk, sirip dada, dan rongga insang. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip dan ekor membantu ikan bergerak melaju di atas di dalam air sehingga ikan bisa berpindah tempat. Selanjutnya adalah ada alat gerak pada apes atau unggas ya. Alat gerak pada apes, unggas atau burung, dikenal dengan burung, memiliki sayap ya. Pada sayap ada tulang sayap, ada radius, ada ulna, ada humerus, ada tulang punggung, tulang paha, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang kering, tulang dada, tulang rusuk, tulang leher, rahang, rongga mata, dan tengkorak. Burung bergerak dengan terbang menggunakan sayapnya. Selanjutnya adalah kelinci. Di sini kita akan mempelajari tentang alat gerak pada kelinci. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Pada kelinci terdapat tengkorak, tulang leher, ada humerus, ada ulna, ada radius, ada tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang pubis, ada tulang pubis, ada tulang ekor, tulang panggul, tulang paha, ruas tulang belakang. Nah, ini ada alat gerak pada manusia. Kita sebagai manusia juga bergerak ya. Bergerak untuk berpindah tempat. Pada manusia terdapat berbagai macam tulang. Pertama dari kepala ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang rahang, tulang leher, tulang selangka,
tulang dada, tulang belikat, ada tulang belakang, ada tulang panggul, tulang pengupil, tulang hasrat, tulang tengkorak, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang paha, ada tulang kering pada kaki, ada tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang tempurung lutut. Fungsi tulang adalah untuk melindungi rangka dan untuk alat gerak. Baik. Kelas 4 sudah membaca tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, kelas 5 sudah bisa dipahami materi tentang alat geraknya. Sekarang Ibu meminta kalian untuk membagi kelompok menjadi 4 dan 5 orang. Silakan dibagi. Ya, hebat. Semuanya sudah membagi dengan adil. Masing-masing kelompok 5 orang ya. Anak-anakku, sekarang Ibu meminta kalian untuk berdiskusi ya. Berdiskusi tentang materi yang barusan kalian pelajari. Untuk kelas 4, Ibu meminta kalian untuk berdiskusi, mengemukakan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sementara untuk kelas 5, Ibu meminta kalian untuk berdiskusi tentang apa saja alat gerak pada manusia dan hewan. Silakan didiskusikan. Baik, sekarang siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya, Fahri? Alat gerak pada hewan apa saja? Tulang. Terus? Kemudian? Iya, pada ikan ada sirip, ada tulang, dan ada otot. Otot sekali. Beri tepuk tangan untuk Fahri. Selanjutnya di kelas 4. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, Putra? Oh, betul sekali. Gagasan pokok adalah ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf ya. Ide pokok itu menjadi dasar dari pembuatan paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung dari gagasan pokok. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya masing-masing kelompok Ibu minta untuk duduknya secara berkelompok yang berdekatan, karena Ibu akan memberikan bahan bacaan yang akan kalian kerjakan. Untuk kelas 4, Ibu akan memberikan sebuah teks bacaan tentang Mahapati Gajah Mada. Di sini terdapat 5 paragraf. Kalian mencari mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf-paragraf pada bacaan Mahapati Gajah Mada. Lalu kalian setelah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, silakan kalian buat peta pikirannya. Bisa dilakukan secara berkelompok. Silakan dikerjakan. Terus kalian, siapa yang mau mempresentasikan hasil tadi? Diskusi bersama teman-temannya kelas 4 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, sementara kelas 5 mengenai alat gerak pada hewan. Ayo silakan Balkis. Ya. Hebat, beri tepuk tangan untuk Balkis. Di kelas 5 siapa yang mau ke depan? Senia, silakan Senia. Ya. Ya. Hebat sekali, beri tepuk tangan untuk Senia. Anak-anak baik, sudah selesai melakukan pengamatan? Kalau sudah melakukan pengamatan, silakan kelas 4 menentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah itu kalian membuat peta pikirannya. Untuk kelas 5, setelah kalian melakukan pengamatan pada alat gerak hewan dan manusia, silakan kalian menggambar salah satu alat gerak pada hewan sesuai dengan keinginan kalian. Kalian maunya yang mana? Kalau ikan, silakan gambar ikan beserta keterangannya. Kalau mau kelinci, silakan digambar kelinci beserta keterangannya. Silakan untuk dikerjakan. Kalian untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kalian tes formatif harian ya, agar
semuanya hebat-hebat. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita akhiri, Ibu ingin bertanya, apa yang hari ini kita pelajari? Oh, betul sekali, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kelas 4 ya, belajarnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik kelas 5? Betul sekali, alat gerak pasif pada hewan. Anak-anak, di dalam sebuah paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana gagasan pokok menjadi inti atau tujuan utama dari pembuatan sebuah paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung dari gagasan pokok. Sebuah paragraf akan menjadi raut, runtut, dan baik jika terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung yang baik. Dalam menyusun sebuah paragraf, kita membutuhkan pengalaman dan juga pengetahuan mengenai kata baku maupun kata-kata yang tidak baku. Di kelas 5 kalian belajar tentang alat gerak aktif pada hewan. Alat gerak aktif yaitu tulang. Tulang membantu kita untuk bergerak. Tulang membantu makhluk hidup untuk berpindah tempat dan melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu kita harus selalu menjaga kesehatan alat gerak, yaitu dengan melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, melakukan peregangan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Baik anak-anak, sebelum kegiatan diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin awali. Sekian pelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.